Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aksi nyata saya, topik refleksi diri dengan melatih regulasi diri. Tahapan dalam melatih regulasi diri, belajar mengembangkan kapasitas diri sebagai pendidik yang profesional secara mandiri, kemudian tetapkan tujuan belajar atau goal setting yang bisa berdampak pada peserta didik. Selanjutnya, latih regulasi diri untuk mencapai tujuan sesuai fase. Kemudian yang keempat, mulai dari fase awal, lanjut ke fase aksi, dan akhiri fase refleksi. Kita lanjutkan yang pertama, menentukan tujuan belajar atau goal setting. Di sini saya meningkatkan kemampuan berbasis IT dalam membuat video pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa dengan memanfaatkan ilmu yang didapat ketika mengikuti beberapa pelatihan dan belajar otodidak melalui tutorial YouTube. Selanjutnya proses pemikiran awal, dimulai dari ingin belajar, meningkatkan kemampuan IT, kemudian penetapan tujuan, yaitu tujuan ini akan dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kegiatan belajar ini pun dilakukan 3 jam ketika jam bidang studi masuk ke kelas, karena saya adalah guru kelas. Kemudian perencanaan strategi. Jadi strateginya dimulai dengan mempelajari literatur, pembuatan video pembelajaran, mengkaji ulang catatan saat mengikuti pelatihan multimedia interaktif, serta menambah wawasan dengan menonton tutorial di YouTube. Kemudian proses pemikiran awal selanjutnya, efikasi diri, dengan meyakini bahwa saya punya kemampuan belajar IT yang mumpuni jika saya mau belajar. Proses pemikiran awal selanjutnya ada hasil yang diharapkan, di mana mampu membuat video pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Selanjutnya, ketertarikan intrinsik, ditandai dengan minat saya pada bidang IT yang memungkinkan saya untuk membuat sebuah video pembelajaran. Kemudian orientasi tujuan, yang dirasa memberikan manfaat untuk pengembangan kapasitas diri agar profesional secara mandiri. Kita masuk fase aksi. Fase aksi itu ada dua. Yang pertama pengendalian diri dan yang kedua observasi diri. Di mana pengendalian diri ini, yang pertama itu ada bagiannya instruksi diri, di mana kita harus komitmen dalam menjalankan rencana-rencana yang sudah kita susun, kemudian fokus dan konsentrasi. Ketika kita sudah menjadwalkan belajar 3 jam di hari bidang studi masuk ke kelas, yaitu hari Senin dan Rabu, dengan target penyelesaian pembuatan video dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian strategi belajar, mengkaji ulang materi pelatihan mengenai multimedia interaktif yang pernah dibahas di kegiatan pelatihan di Gugus, dan belajar otodidak melalui tutorial di YouTube. Kemudian ada visualisasi, di mana mengumpulkan konsep dan ide-ide inspiratif melalui catatan materi dan tutorial di YouTube, sehingga diputuskan menggunakan aplikasi WordShare Filmora dan Render Forest. Selanjutnya ada observasi diri. Yang pertama itu rekam mandiri, di mana memperhatikan berapa lama waktu yang dibutuhkan dan prioritas waktu saat jam pelajaran bidang studi masuk kelas. Kemudian yang kedua, observasi diri yang kedua yaitu coba mandiri, yaitu mencoba fitur-fitur yang ada pada aplikasi pembuatan video pembelajaran agar bisa menghasilkan tampilan yang menarik. Kita masuk fase refleksi diri. Yang pertama, evaluasi diri, memastikan kualitas hasil belajar dan mengetahui cara memperbaikinya. Kemudian fase refleksi diri selanjutnya yaitu atribusi kausal, di mana adanya ketekunan dan semangat mengembangkan kemampuan IT. Yang ketiga ada kepuasan diri, yaitu menghasilkan motivasi dan kebanggaan tersendiri. Kita lanjutkan reaksi adaptif, membuat desain tampilan dan transisi yang berbeda dari biasanya. Nah, ini adalah print screen karya yang sudah saya buat. Jadi ini bisa kita pilih mau transisi yang seperti apa, mau model yang seperti apa. Banyak sekali fitur-fitur menarik yang bisa kita gunakan.
Kemudian ini adalah contoh lembar pengamatan mandiri. Selanjutnya, ini adalah link hasil karya pembuatan video pembelajaran yang sudah saya selesaikan dari melatih regulasi diri. Bapak Ibu bisa menonton hasilnya di YouTube saya, ini linknya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.